Pusaka, benda bertuah yang diwariskan turun-temurun. Sebagian menganggapnya sebagai simbol kehormatan, sebagian lagi menggunakannya sebagai pelindung. Tapi bagaimana jika pusaka itu membawa petaka? Bagaimana jika benda yang diwariskan bukan hanya sekadar besi tua, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak kasat mata? Ini adalah kisah nyata tentang sebuah keluarga yang mengalami keanehan demi keanehan setelah mewarisi pusaka peninggalan sang ayah. Cinta yang tak kunjung datang, nasib yang terasa terhenti, hingga gangguan yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Selamat datang di frekuensi misteri, tempat di mana kisah-kisah tak terjelaskan akan kita ungkap bersama. Bersiaplah, karena malam ini kita akan membahas kutukan sebuah pusaka yang mengikat takdir sebuah keluarga. Tidak ada yang lebih berharga dalam sebuah keluarga selain warisan dari orang tua. Warisan bukan hanya sekadar harta, tapi juga nilai, sejarah, dan kehormatan. Dan bagi keluargaku, warisan itu berupa 7 pusaka. Aku lahir di Semarang dalam keluarga yang cukup terpandang. Ayahku adalah seorang pegawai negeri, seorang pria bijaksana yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci kehidupan. Ia mendidik kami, 4 anak perempuannya, dengan penuh disiplin dan kasih sayang. Dan berkat didikannya, kami semua berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Namun, ada satu hal lain yang ia wariskan kepada kami, sesuatu yang tidak bisa diajarkan di sekolah, sesuatu yang akhirnya mengikat takdir kami semua. Sejak kecil, kami tahu bahwa ayah memiliki beberapa benda pusaka. Senjata-senjata bersejarah yang katanya bukan sekadar benda mati, melainkan simbol kekuatan dan perlindungan. Tidak semua orang boleh memilikinya, dan tidak semua orang bisa merawatnya. Tapi ayah mempercayakan 7 pusaka itu kepada kami, dan sebelum meninggal, ia berpesan satu hal: rawatlah pusaka ini, jangan abaikan, karena ia memiliki tuannya sendiri. Sebagai anak yang patuh, kami pun mengikuti pesan itu. Setiap tahun, tepat pada bulan Suro, kami melakukan ritual jamasan, mencuci pusaka dengan air khusus dan sesaji, sesuai dengan adat yang diajarkan turun-temurun. Kami menganggapnya sebagai tradisi, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ayah. Kami tidak pernah berpikir jauh, tidak pernah bertanya-tanya apa makna sebenarnya dari ritual itu. Yang kami tahu, kami sudah melakukan bagian kami, merawatnya dengan baik, menyimpannya kembali di tempat yang aman, tapi tanpa kami sadari, pusaka itu bukan sekadar benda mati. Karena sejak saat itu, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah dalam hidup kami. Waktu berlalu, kami menjalani hidup seperti biasa. Kami berempat, saudara perempuan yang dibesarkan dengan pendidikan tinggi, meniti karir masing-masing di kota besar. Hidup berjalan, tapi ada satu hal yang terasa janggal. Kami semua belum menikah. Mungkin terdengar biasa saja, tapi bagi keluarga kami, ini mulai menjadi pertanyaan. Usia kami sudah melewati kepala 4, namun jodoh tak kunjung datang. Ada yang pernah bertunangan, tapi selalu berakhir tanpa alasan yang jelas. Ada yang hampir menikah, namun calon suaminya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Seolah ada sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Lama-kelamaan, orang-orang mulai berbisik, kabar pun menyebar. Katanya, kami terkena kesiku, kualat karena tidak merawat pusaka dengan benar. Mungkin terdengar seperti tahayul, tapi bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika benda-benda yang kami anggap hanya warisan, sebenarnya telah mengikat takdir kami semua? Kami mulai merasa tertekan, tidak tahu harus percaya atau mengabaikan. Hingga suatu hari, seorang sahabat menyarankan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Temui seorang paranormal, dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kami ragu, kami bukan orang yang percaya hal-hal seperti ini. Tapi,
Rasa penasaran mengalahkan keraguan. Dan akhirnya, kami pergi ke seorang paranormal di daerah Ciledug. Seorang wanita yang dikenal bisa melihat sesuatu di luar nalar manusia biasa. Begitu kami duduk di hadapannya, tanpa kami bercerita banyak, wajahnya berubah. Ia menatap kami satu persatu, lalu menghela napas panjang. Pusaka itu bukan sekadar benda mati. Ia memiliki sesuatu yang mengikat kalian. Kami terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Paranormal itu melanjutkan, katanya, pusaka yang diwariskan ayah kami bukan hanya benda bertuah, tapi memiliki energi yang masih hidup, dan energi itu telah menuntut sesuatu dari kami. Sesuatu yang hingga kini belum kami mengerti. Kami duduk diam, menatap paranormal di hadapan kami. Matanya terpejam, bibirnya berkomat-kamit, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Suasana ruangan terasa semakin berat, seakan ada energi tak terlihat yang menyelimuti kami. Pusaka itu telah mengikat kalian. Suara paranormal itu terdengar berat. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Bukankah pusaka itu hanya benda mati? Sesuatu yang diwariskan turun-temurun? Tapi ia melanjutkan, bukan hanya sekadar benda mati, pusaka itu memiliki ikatan dengan leluhur. Dan sayangnya, ikatan itu masih hidup dan mengikat nasib kalian. Darahku berdesir, bagaimana bisa benda-benda itu mengatur hidup kami? Tapi sebelum sempat aku bertanya, paranormal itu menoleh ke arah kakakku. Tatapan matanya tajam, seolah melihat sesuatu yang tak bisa kami lihat. Kamu yang nomor 2, kamu yang paling terikat. Kami semua menoleh ke arah kakakku. Ia tampak tegang, wajahnya mulai memucat. Tangannya gemetar di atas pangkuannya. Di dalam tubuhmu ada seekor ular. Kakakku terbelalak, hampir saja ia berdiri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ular? Apa maksudnya? Ular ini bukan ular biasa. Ia adalah penjaga, atau lebih tepatnya, penghalang. Setiap laki-laki yang mendekat, ia akan menakuti, mengusir, bahkan jika dipaksa, bisa mencelakakan. Jantungku berdebar. Aku mencoba menyangkal dalam hati, tapi semuanya masuk akal. Kakakku sudah berulang kali hampir menikah, tapi selalu gagal tanpa alasan yang jelas. Apakah ini penyebabnya? Paranormal itu menghela napas panjang, lalu berkata, hanya ada satu cara untuk melepaskan kutukan ini, dengan ritual pembersihan. Kami tak punya pilihan. Kami mengikuti semua yang diperintahkan. Seekor ayam putih dipersiapkan, sesaji dirangkai, dan malam itu, kami pergi ke sungai untuk melarung semuanya. Ketika ritual dimulai, udara di sekitar kami tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, daun-daun kering berputar di udara, dan di saat sesaji dilemparkan ke dalam air, kakakku tiba-tiba menggigil hebat. Lalu, ia berteriak. Paranormal itu langsung bertindak, membaca mantra dengan suara lantang, tangannya menari di udara, seakan menarik sesuatu dari tubuh kakakku. Lalu tiba-tiba, tubuhnya terhuyung ke belakang, matanya membelalak. Sudah keluar? Kami menatapnya dengan penuh ketakutan. Apakah ini sudah berakhir? Kakakku mulai bisa bernapas lega, tapi aku sendiri masih dipenuhi pertanyaan. Mengapa pusaka ini begitu berbahaya? Jika memang hanya benda mati, mengapa ia bisa mengikat takdir kami? Dan yang paling membuatku takut, mengapa ayah meninggalkan warisan seperti ini kepada kami? Apakah ini ujian atau sebuah kutukan yang harus kami tanggung seumur hidup? Kami pikir setelah ritual itu, semuanya akan kembali normal. Bahwa hidup kami akan berjalan seperti biasa. Bahwa akhirnya kami bisa melepaskan diri dari bayang-bayang pusaka yang mengikat kami. Dan memang, sesuatu mulai berubah, tapi tidak untuk semua orang. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya ia dipersunting oleh seorang pria.
Tapi pria ini bukan pria biasa. Ia adalah seorang yang memahami dunia gaib. Seorang yang bisa melihat, yang bisa merasakan, yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang lebih aneh lagi, setelah menikah, hidupnya berjalan normal. Seolah pusaka itu tak lagi mengusiknya. Tapi bagaimana dengan kami bertiga? Para kakak-kakaknya yang masih menunggu, masih berharap, masih terjebak dalam sesuatu yang tak bisa kami jelaskan. Bulan suruh kembali datang, dan seperti biasa, kami tetap melakukan jamasan pusaka. Bukan karena kami takut, tapi karena kami tak tahu harus melakukan apa lagi. Kami hanya mengikuti tradisi, mengikuti pesan ayah, berharap bahwa suatu saat semuanya akan berubah. Namun, malam itu sesuatu terjadi. Saat membuka salah satu pusaka dari sarungnya, kami melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Seekor ulat menggeliat di bilah keris. Awalnya kami mengira itu kebetulan sesuatu yang biasa terjadi pada benda tua. Tapi ketika kami mengusapnya, ulat itu menghilang. Dan saat kami memasukkan keris kembali ke dalam sarungnya, lalu membukanya lagi, ulat itu kembali muncul. Kami mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hingga akhirnya, adik iparku, pria yang mengerti dunia gaib, memutuskan untuk bermeditasi dan mencoba berkomunikasi dengan energi pusaka itu. Pusaka ini tidak ingin ditinggalkan. Kami saling berpandangan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa maksudnya? Apa benar pusaka ini memiliki kesadarannya sendiri? Apa benar ia bisa memilih siapa yang harus dijaga dan siapa yang harus dikendalikan? Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini memang hanya kebetulan? Ataukah kami masih berada di bawah bayangan kutukan yang belum selesai? Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, hanya sebuah cobaan dari Tuhan, seperti yang sering diajarkan dalam keyakinan kami, bahwa jodoh adalah takdir, dan mungkin memang belum saatnya kami menemukannya. Tapi, bagaimana bisa aku mengabaikan semua yang telah terjadi? Tahun demi tahun berlalu, dan aku masih di tempat yang sama. Saudara-saudaraku juga, kami telah melakukan segala cara, berusaha memahami, berusaha membebaskan diri. Tapi seolah ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang tak terlihat, yang terus mengikat takdir kami dengan pusaka peninggalan ayah. Adik bungsuku telah menemukan jalannya, tapi bagaimana dengan kami? Apakah kami juga bisa terbebas? Ataukah kami harus terus hidup dalam bayang-bayang warisan ini? Kami pernah berpikir untuk membuang pusaka itu, untuk melepasnya selamanya. Tapi, bagaimana jika itu bukan solusi? Bagaimana jika pusaka ini bukan sekadar benda mati, tetapi sesuatu yang memiliki kesadaran, sesuatu yang tidak ingin ditinggalkan? Kami masih mencari jawaban, masih berusaha mengerti, masih bertanya-tanya, apakah ini hanya mitos yang kami percayai terlalu dalam? Ataukah ini adalah kenyataan yang tak bisa kami tolak? Pusaka, bagi sebagian orang, hanyalah benda mati. Sebuah warisan sejarah, benda kuno yang tak lebih dari sekadar logam tua. Tapi bagi sebagian yang lain, pusaka adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang memiliki kekuatan, sesuatu yang bisa melindungi, atau justru mengikat pemiliknya dalam takdir yang tidak bisa diubah. Apakah benar benda pusaka bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Ataukah ini hanya ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi? Apakah keluarga kami benar-benar terkena kutukan, atau hanya terjebak dalam sugesti yang terus kami percayai? Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Mungkin ada takdir yang memang tak bisa kita lawan. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu, jika kamu memiliki sebuah pusaka, sebuah warisan keluarga yang dipercayai memiliki kekuatan, apakah kamu akan merawatnya? Atau justru melepaskannya sebelum terlambat? Terima kasih sudah mendengarkan Frekuensi Misteri. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor dan misteri lainnya. Dan ingat, jangan pernah sembarangan menyimpan pusaka, karena bisa saja benda itu tidak ingin ditinggalkan.